Aku Arni Satrihandayani dengan digit yang terakhir 027. Halo, aku Faiza Rahmanisa dengan digit yang terakhir 051. I just felt an earthquake. There's a hope. Now we got an eruption down here. Now we got a big slide coming off. The slide is coming off of the west slope. So now we got a whole great big eruption out of the crater. And we got another open up on the west side, and the whole west side, northwest side is right down. Kali ini kita bakal memberikan informasi mengenai mitigasi bencana gunung meletus. Yuk ikutin aku. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan letusan gunung. Yang pertama yakni aktivitas vulkanik. Gunung berapi merupakan saluran bagi magma dari lapisan dalam bumi menuju permukaan. Ketika tekanan di dalam kantong magma meningkat, magma bisa mendorong keluar melalui saluran gunung berapi dan menyebabkan letusan. Yang kedua yakni aktivitas seismik. Aktivitas gempa bumi di bawah permukaan dapat menyebabkan pergeseran lempeng tektonik dan meningkatkan tekanan di bawah gunung berapi. Yang ketiga yakni tekanan gas. Magma mengandung gas-gas seperti gas sulfur dioksida, karbon dioksida, dan uap air. Ketika tekanan gas di dalam magma meningkat, maka dapat menyebabkan letusan gunung berapi. Yang keempat, tekanan magma. Peningkatan tekanan dalam kantong magma di bawah gunung bisa menyebabkan terjadinya letusan. Yang kelima yakni aktivitas freatik. Air atau air permukaan yang masuk ke dalam kantong magma dapat memicu reaksi yang menyebabkan ledakan freatik yang terjadi ketika tiba-tiba air mendidih menjadi uap, sehingga terjadilah ledakan di sekitarnya. Yang terakhir yakni perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi aktivitas gunung berapi dengan mempengaruhi pola curah hujan, distribusi salju, dan pencairan glacier. Hal ini dapat menyebabkan hidrotermal dalam gunung berapi, sehingga terjadinya letusan. Dampak bencana gunung meletus pada kesehatan. Yang pertama, sesak nafas akibat debu vulkanik. Kedua, cedera fisik dan psikologis. Ketiga, luka bakar. Keempat, trauma, inhalasi. Yang kelima, kondisi kegawat daruratan atau emergensi. Yang keenam, asfiksia karena tidak tersuplainya oksigen ke dalam otak. Adapun dampak jangka panjang yaitu pneumonia dan bronkitis. Berikut dampak sosial dan budaya yang sering terjadi akibat bencana gunung meletus. Yang pertama, kehilangan kehidupan dan kerusakan properti. Salah satu dampak langsung dari bencana gunung meletus yaitu kehilangan nyawa, kerusakan properti, menyebabkan trauma, dan kesedihan yang mendalam di kalangan keluarga dan komunitas. Yang kedua, migrasi dan dislokasi. Migrasi dan dislokasi merujuk pada perpindahan orang atau populasi dari satu tempat ke tempat lain akibat bencana atau konflik. Dalam konteks bencana gunung meletus, migrasi dan dislokasi terjadi ketika penduduk yang tinggal di daerah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat yang lebih aman. Yang ketiga, kerusakan warisan budaya. Bencana gunung meletus dapat menyebabkan rusaknya situs-situs arkeologis,
bangunan bersejarah, dan artefak budaya. Yang keempat, perubahan struktur sosial. Bencana gunung meletus seringkali mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama jika ada pergeseran dalam kekuatan politik, distribusi sumber daya, atau akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Yang kelima, perubahan tradisi dan cara hidup. Bencana dapat memaksa masyarakat untuk menyesuaikan tradisi dan cara hidup mereka, seperti meninggalkan tanah leluhur, atau mengubah cara mereka bertani dan memperoleh mata pencaharian. Yang keenam, bencana gunung meletus dapat menyebabkan tekanan psikologis dan emosional, seperti trauma, depresi, kesulitan tidur, dan ini merupakan dampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan emosional masyarakat. Berikut merupakan dampak ekonomi yang sering terjadi akibat bencana gunung meletus. Yang pertama, kerusakan infrastruktur dan properti. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan rusaknya dan hancurnya infrastruktur maupun properti penting seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, rumah, bangunan komersial, fasilitas industri, dan fasilitas listrik, di mana ini dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan mengakibatkan kerugian finansial, serta menghambat distribusi barang dan jasa. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian. Bencana gunung meletus dapat merusak lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta merusak sumber daya alam yang penting bagi mata pencaharian masyarakat seperti hutan dan perairan. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan pendapatan bagi petani, peternak, dan pekerja di sektor pertanian. Yang ketiga, hilangnya pendapatan pariwisata. Bencana gunung meletus seringkali menyebabkan penutupan tempat-tempat wisata dan kawasan rekreasi yang terkena dampak. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan, hilangnya pendapatan dari pariwisata, dan kerugian bagi bisnis terkait pariwisata. Yang keempat, pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Akibat dari kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, dan penurunan aktivitas ekonomi, bencana gunung meletus dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi jangka pendek dan menengah bagi masyarakat yang terkena dampak. Adapun upaya pencegahan atau mitigasi bencana gunung meletus yaitu: yang pertama, mengidentifikasi daerah rawan bencana gunung meletus melalui pemetaan dan pemantauan aktivitas vulkanik. Dengan memahami potensi bahaya yang terkait, penduduk dapat diarahkan untuk menghindari atau meminimalkan risiko. Yang kedua, menetapkan zona-zona evakuasi yang sesuai berdasarkan tingkat risiko, jarak, kawah, dan jenis bahaya yang mungkin terjadi. Yang ketiga, memasang sistem peringatan dini yang efektif, seperti sensor seismik dan pengamatan visual, untuk mendeteksi aktivitas vulkanik yang tidak biasa dan memberi waktu cukup bagi penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan. Yang keempat, mengedukasi masyarakat mengenai tanda-tanda dan perilaku yang harus diikuti dalam menghadapi ancaman gunung meletus. Yang kelima, membuat rencana darurat yang jelas dan diperbarui secara berkala dengan melibatkan semua stakeholder. Yang keenam, menyediakan rute evakuasi yang aman, transportasi, aksesibilitas yang baik agar penduduk dengan cepat meninggalkan daerah bahaya ketika peringatan dini diterima. Nah, itu dia video mengenai mitigasi bencana gunung meletus. Dengan upaya-upaya yang telah kita pelajari tadi, mari tingkatkan kepedulian terhadap ancaman bahaya gunung meletus. Jika kita aware, keselamatan diri dan keluarga akan terjamin. Karena keselamatan kita semua adalah milik bersama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.